Sekolah gimana dulu? SD di mana, SMP di mana, SMA, kuliah di mana? Maaf. Ekonomi enggak. Jadi maksudnya sekolahnya sampai SMA. Oh, sampai SD aja. Dan itu pun enggak lulus, Kang Don. Sampai SD. Iya. Oh, jadi ya, tapi sukses, Amin, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Awas tanu sarjana ya. Aduh, barudak Kang Don ini. Mundur. Kang Don terjebak ini hari ini. Kita ada di, lebih tepatnya kita tersesat ya. Hari ini Kang Don mau ketemu muridnya Kang Don ya. Kang Don ini kan sebetulnya guru ya aslinya. Jadi hari ini kita mau ketemu murid Kang Don. Dia ini seorang gamer profesional. Umurnya udah 30 tahun ya. Kang Don mau ngajar. Tapi ini tersesat ya. Jadi tadi dari Google Map dekat ketemu karena jalanannya ditutup. Jadi kita mesti cari ke jalan alternatif lain, tapi masih bingung. Padahal orang Sukabumi Kang Don teh, tapi susah nyarinya. Mungkin karena pakai mobil jadi riweuh. Tapi hari ini harus ketemu lah. Kita coba aja, namanya Bro Hamzah. Nah, saya juga baru ketemu murid yang satu ini, tapi hebat profesinya main game. Tapi menang duit tidak game. Jadi hebat banget lah pokoknya. Orang mah game teh ulah gitu kan. Kemarin kan Kang Deddy Mulyadi ngomong, wah ini game online gitu kan. Ini mah game pro. Jadi dia hidup udah nikah, punya anak, dan dia nyari duit dari game ya. Pokoknya kudu papangi, we have to meet him. Harus ketemu hari ini dia, hari ini ya. Yuk kita lanjutin, kita masih cari dulu, oke? Aduh Gusti, kemana? Aduh, tinggal itu lihat ke sana coba. Ini kesasar bener-bener ke hutan. Ih, Kang Don. Aduh. Tulungan. Ayo di Google Map-nya ke sini. Udah kebaca tapi jadi ke hutan gini. Itu si Bro Hamzah teh kumaha itu teh? Dia itu gimana kan? Gak tahu makanya. Dia tuh gamer pro tapi tinggal di hutan. Saya aja orang Sukabumi ini belum pernah ke sini. Tapi kalau di mapnya berapa menit lagi? 2 menit. 4 menit lagi. 4 menit. Berarti deket lagi sampai ya? Iya. Kapalang atuh. Lanjutlah. Aduh, gaduh murid tuh, lihat ya perjuangan, tapi dia ternyata kalau belajar nyari saya berarti dia jauh loh. Ingin berguru, belajar bahasa. Nah ingat, agama, etika, bahasa, budaya, jeung dunia maya. Lanjut lah. Baiklah. Nyasar ke hutan sekalian. Tapi soalnya ini ekstrim jalannya tuh, nanjak tuh, lihat. Nanjak pisan. Tuh. Tadi juga turunannya, ya kan? Ya udahlah, ayolah, dikit lagi lah. Cuma kalau kita sudah memulai sesuatu, kita harus menyelesaikannya. Ya tuh, ya ayah dogong ya. Sawah tuh. Udah sampai mana? Dikit lagi. 3 menit lagi. Akhirnya setelah berkeliling-keliling ketemu rumahnya. Waduh, jauh sekali ya. This is the first time. Padahal Kang Don ini orang Sunda, orang Sukabumi, tapi baru tahu area sini. Orangnya udah ketemu, jadi kita langsung aja ke Bro Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey bro, di sini dulu aja. Gimana? Jadi so far right? Iya, di luar lu bro. Okay. Amin. Wah. Nah ini muridnya Kang Don nih. Ini jauh banget rumahnya. Iya jauh. Pedalaman. Gak apa-apa Kang Don kesini. Enggak apa-apa. Iya, jadi hari ini kita mau belajar seperti biasa kan. Pak Deddy kan bapak aing, Kang Don guru aing. Guru aing ya. Iya. Jadi itu areanya namanya Karawang Kidul. Karawang Ya, Kidul. Tadi kan kita juga ke Karawang mana?
Tengah, misalnya. Karawang Tengah. Jadi kita kesasar. Ini Karawang gitu. Ya, Kecamatan? Kecamatan Sukabumi. Kecamatan Sukabumi. Ya. Awas bro, Kabupaten juga sebelah sini bro. Sukabumi. Pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Takut kena. Nah, Kecamatan Sukabumi, kabupaten ya masuk ya? Kabupaten. Kabupaten. Oke. Desa? Desa Karawang. Karawang. Ya. Oh, kalau lurus ke sana kan ke Yaspida ya. Iya. Kalau jalan ke sana Rizia Zahra kalau ke sana. ke Salabintana. Iya, jadi tembus Salabintana. Oke, pantesan. Jadi tadi kita keliling-keliling nyasar karena kita ngikutin Google, ngikutin dunia maya ya. Tapi ingat tidak sehebat-hebatnya digital, teknologi tetap pasti ada kelemahannya. Ada error. Karena dia tidak tahu bahwa jalan itu lagi diperbaiki. Harusnya Ya, kan lagi Google ada perbaikan jalan. harusnya kan Google Map bilang di situ ada jelema keur beberes. Jalan ditutup, harusnya gitu lah Google teh. Google berarti lemah tak Google ya. Brother, Yap. apa namanya sedikit aja Ya. Sebelum kita belajar karena kan belajarnya jangan dimasukin video ya kan. Aku Ya. mau nanya-nanya dulu. Apa tuh? Tapi di dalam aja situ ya. Boleh? Di tangga kayaknya asik nih. Boleh. Ayo masuk yuk. Silakan. Nah, di sini aja Gi. Ya. Nah, sekarang karena kita nanti mau belajar habis ini, belajar mah tidak boleh di video ya karena ada rumus rahasia. Bumbu dapur. ibaratnya. Bumbu dapur yang tidak bukan apa itu cilok. Oke. Jadi, brother, Yuk. karena kamu belajar bahasa, Ya. Kang Don kan punya misi ya. Ya. Kita itu anak generasi muda harus agamanya bagus, Ya. etikanya bagus, Betul. bahasa. Ada bahasa. Nah, bahasa juga 3. Lokal, nasional, Nasional, internasional. 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 Berarti kan bahasa Inggris kan. Terus budaya Ya, betul. dan dunia. Dunia maya terutama ya, digitalisasi nah hari ini. Jadi kalau bicara bahasa nanti Kang Don mau tes ini bahasa Inggrisnya bagus tidak? Masih kurang. Hasil dilatih Kang Don ini ya harus terbukti ya. Tapi ngomong-ngomong mau tahu dulu, kepo-kepo dulu tentang pribadi Hamzah sendiri. Sekolah gimana dulu? SD di mana, SMP di mana, SMA, kuliah di mana? Maaf Kang Don, Kang Don. Kalau misalkan sekolah agak kurang. Maksudnya? Ya, karena dulu tuh ekonomi lah, terus nakal juga lah bisa dibilang nakal. Ekonomi enggak. Jadi maksudnya sekolahnya sampai SMA? Oh, sampai SD aja. Dan itu Sampai pun nggak lulus Kang Don. Sampai SD. Iya. Oh, jadi wah, kenapa baru bilang ini berarti ya? Jadi wah, Aib. gamer profesional loh ini Hamzah. Jadi sampai SD waktu itu. Sampai SD kelas 5 karena dulu ya Tapi sukses, Amin Hebat. mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Awas Tanu Sarjana ya. Nah, kita ini seru nih. Jadi waktu itu pendidikannya sampai SD. Sampai SD kelas 5. Kelas 5 SD. Ya. Enggak lanjut tuh. Enggak lanjut. SMP enggak. Enggak. Alasannya? Karena pribadi tuh introvert, coach. Terus posisinya waktu itu ya biasalah, namanya sekolah ada bayaran inilah itulah, bahkan sampai untuk cukur pun waktu itu sulit, jadi selalu dicukur sama guru lah, dipangkas gitu, angkas Di sama guru. cukuran ya. Nah, di Saking cukuran. ya buat bayar cukurnya nggak ada modalnya. Jadi ya udah ngandalin guru nyukur sana, jangan hancur gitulah Ya, potongannya. Terus akhirnya daripada sekolah jadi kabur-kaburan ke warnet. Nah, dari warnet itulah berawalnya inilah ketertarikan main game, terus punya passion pengen jadi pro player gitu, profesional game. Jadi ya larinya Ke game. games, tapi melalui zaman dulu warnet, sekarang Warnet. jarang kan Iya. warnet ya. Nah, sampai main di warnet apa jaga warnet? Kerja? Pokoknya dari umuran segitu tuh masih main aja. Masih main. Sampai akhirnya Umur 18-19 jadi penjaga warnet. wah, berkarir di warnet. Jadi customer menjadi manajer ya. Iya. Gitu, hebat berarti. Dipercaya berarti kan, dapat Dipercaya. kepercayaan dari penjaga warnetnya. Disitulah mengenal game. Iya. Ini cocok banget ya Kang Deddy Mulyadi. Kemarin kan yang murid-muridnya di barak itu ada yang main game online nggak jelas ya, Iya. tidur sampai pagi tidak terarah. Nah, ini dengerin cerita sampai beres. Ini mah game profesional ya. Berarti kalau profesional nyari nafkahnya dari game. Dari game semua. Semua dari game. Semua dari game. Nggak ada dagang kerupuk gitu. Nggak ada. Buka warung. Nggak ada.
Nih. Semua pure dari game. Pure game. Nah, dari pas mau masuk ke dunia profesional, Iya. detik-detiknya di mana tuh? Pas akhirnya masuk ke event atau ke apa? Detik-detik awalnya. Di awal itu mungkin emang ini ya motivasi dari orang-orang yang dapat uang lah dari game, dari turnamen. Nah, itu tuh sedikit jadi bikin ide buat bikin tim. Karena dulu tuh posisi belum punya apa-apa, jadi semua tuh ngandalin hak orang lain, kayak contoh HP orang lain atau misalkan belum punya HP. Ya intinya device orang lain lah. Pengen ada keinginan buat punya device sendiri. Nah, makanya ngebentuk tim, turnamen dan akhirnya banyak orang luar kenal gitu. Bahkan sampai tim-tim di Jabodetabek berminat buat ngegait tim saya yang saya build ini. Nah, akhirnya dari berjalannya waktu ya let it flow lah gitu kan. Taunya direkrut, main tuh di profesional tim. Dan digaji per bulan. Berarti sejak umur 20-an ya? Iya. Mulai masuk start ke 21. Wah, 21 Kang Don baru ngajar di kantor pusat kementerian. Dulu di Merdeka Barat ya. Nah, singkat cerita, berarti udah jadi main profesional gamer tuh berapa tahun? 2 tahun sih kalau untuk profesionalnya. Ya, tapi setelah itu redup, larinya ke bidang game lagi. Tetap di game? Ya, tetap di game, cari uangnya. Semua pokoknya pure dari game sampai detik ini. Oke. Berarti hari ini juga sekarang berarti anaknya udah istri punya ya? Istri punya. Istri ada, anak 2. Satu. Oh, anak 2, menghidupi anak istri dengan game. Main, salut ini, bener salut. Dunia digitalisasi ini tidak menghalangi posisi kita ada ini termasuk di kampung loh ya, di desa ini di kampung. Desa. Ke kota aja jauh ini, bener jauh ini. Tadi Kang Don aja kaget, ini jauh banget gitu loh. Tapi tadi hari ini makanya ilmu Kang Don yang kelima, dunia maya itu sangat luar biasa. Bisa jadi bencana, bisa jadi senjata untuk kita hidup, untuk bisa sukses gitu. Nah, kita bedah dapurnya nih. Selama main game yang terbesar itu ada achievement, pencapaian, dapat duit berapa? Pernah? Kalau misalkan dari segi pro player itu di masa-masa turnamen PlayPay namanya. Itu tuh di 2021 dan hadiahnya itu 1 mobil. Nah, main game menang mobil. Karena kita satu tim itu berlima, otomatis mobil tersebut itu dijual dan uangnya dibagi rata. Dan itu per orang kebagian 60. Wah, dapat mobil. Juara. Iya, juara 1. Tapi karena tim. Jadi dijual untuk harusnya jangan dijual, si mobilnya dibelah. Lagi belah. Timnya berapa? Berlima. Berenam sama cadangan. Anu hiji ban, anu hiji spion. Hiji setir. Mobilnya apa waktu itu? Waktu itu tuh apa ya? SLK gitu atau apa, lupa. Udah lama sih. Suzuki atau Toyota gitu? Bukan, SLK. Oh, SLK, oke. Jadi si mobilnya dijual dibagi rata. Berlima waktu itu belum ada cadangan. Kebagian berapa? 60 juta. 60 juta. Itu achievement terbesar. Kalau dari ini ya, dari prize pool yang didapat per orang itu paling besar dari situ. Dari besar. Kalau misalkan yang paling membanggakan itu paling sampai ke negeri jiran di Malaysia. Main ke Malaysia 2 kali. Di situ juara 1 juga. Luar negeri ya. Tuh lihat, kalau tahu ilmunya, industrinya serius, tidak main-main, itu bagus. Hari ini tuh ada jalannya, tuh ada jalan benernya. Makanya jangan jalan yang tidak bener ya. Ternyata ada game juga bisa jalan benernya ada gitu. Berarti ke luar negeri udah bisa bahasa Inggris berarti. Betul. Nah, solusinya di mana? Kampung bahasa. Kampung bahasa itu punya Kang Don. Berarti harus dites bahasa Inggris. Sebelum dites bahasa Inggris berarti dengan pernah mencapai beberapa uang yang banyak, pernah bangkrut. Pernah juga bangkrut. Anak muda mah ya harus bangkrut. Namanya anak muda pasti dikasih pelajaran hidup. Ya, inginnya kebahagiaan hidup pasti harus makan dulu pelajaran hidup. Bangkrutnya berapa kali itu? 2 kali.
2 kali ya. Jadi itu karena keluar dari industri game apa nyoba yang lain apa gimana? Tetap di game, Tetep cuman di game. bedanya namanya juga manusia, ada hawa nafsu, jadi serakah. Oh, berarti Posisinya ibaratnya apa ya? Terlalu banyak nampung. iya, sama. Nunggu ini. Kamu nunggu supply berarti besar. udah 2 kali bangkrut ya? Iya, 2 kali. Kang Don 5 kali. Sama, industrinya nggak berubah. Kang Don juga di dunia IO, seminar, edukasi. Alhamdulillah hari ini brand Kampung Bahasa sudah berkibar gitu. Berarti ini masalahnya sebutnya mismanagement ya. Ya. Jadi kalau tidak bangkrut karena tidak berubah bidangnya, namanya ada masalah di manajemen. Betul. Tapi kalau bangkrut gara-gara pindah-pindah bidang, nah berarti masih Belum ada di permisi. fundamental bisnisnya, masih belum ngerti gitu. Belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman gitu. Jadi ulah gonta-ganti bidang. Tapi industrina, sistem bisnisnya, manajemennya terus diperbaiki gitu. Kecuali memang sudah kapasitasnya tinggi gitu. Nah, hari ini berarti Bro Hamzah ini kan belajar sama Kang Don bahasa Inggris. Ya sama Coach Dimas sebenarnya. Iya. Ini mah ada YouTube Kang Don. Jadi tadi juga manggilnya Coach. Untuk apa itu teh? Belajar bahasa Inggris lagi? Jadi gini, kan saya main gamenya itu di ini ya, di server US kalau enggak ya EU kan. Oh, Nah, di Amerika. Ya, di United States. iya United States. Oke. Jadi rata-rata kan, bukan rata-rata, memang semua bahasanya diwajibkan bahasa Inggris biar mereka mengerti dan kita pun tahu cara menyampaikannya. Jadi di game ini nyari kesempatan buat dapetin currency gamenya itu melalui mereka. Biar dapat dolar. Iya, dapat dolar gitu. Oke. Tanpa banyak bicara, orang tes bahasa Inggris lah. Tell me to the audience of YouTube about you, brother. Tell about yourself, your family, your job, please, brother. Hello, my name is Hamzah. I'm 28 years old. I'm the first child in my family, but I already married and have 2 daughters. My job is professional gamer. I'm selling currency in game on server US or EU. Sorry. There I need to. Your job is your passion? My job is also my passion. Oke. Bingung kalau gini. Bingung semua, deg-degan jadi. Deg-degan. Nervous jadi nanti. Belum sebulan ya? Belum, waktu wajar ya. Nervous kene. Pesan tuh buat generasi muda anak Sunda, Jawa Barat. Pesannya apa? Pesannya dari sih pengalaman hidup ya. Kalau misalkan udah punya passion, capailah passionnya dulu. Jangan mau langsung ke instan uang lah gitu. Ibaratnya nyari dulu achievement, popularitas, baru di situ uang yang nyari kita. Prestasi dulu kejar, popularitasnya kejar, nanti punya identitas. Nah, baru di situ. Insya Allah ngejar. Berarti kamu melihat anak zaman sekarang nyanganna duit mahanya. Bukan passionnya itu ya? Ya, rata-rata kalau misalkan mau diajak turnamen pun pasti nanyanya tuh hadiahnya berapa? Pasti nanya gitu dulu. Kalau dulu saya mau hadiahnya berapapun gas dulu, yang penting kita dapat experience. Itu teh namanya money oriented. Jam terbang. Betul. Ya. Jadi money oriented. Jadi young people today, they just only look at the money oriented view. Jadi kalau ngelihatnya cuma money oriented doang, nggak dapat apa-apa sih. Ya. Susah. Kang Don aja dulu waktu memulai ngajar di dunia bahasa Inggris, gas pak, ketika mau nggak ngajar berapa, ditanya bayarannya, nggak usah pak, mulai aja. Dulu waktu umur 20 tahunan seperti itu, sampai akhirnya bisa mencapai mengajar dibayar 45 juta pernah sehari loh. Sehari ya, dibayar 100 juta pernah. Jadi dunia sukses itu tadi passionnya dulu ya, dikuatkan. Iya, passion dikuatkan. Karena kalau passion itu jadi kita tahu alasannya kenapa kita harus di situ. Iya. Karena passion itu kan pasti ngedorong semangat lah. Terutama kan itu passion tuh hobi yang produktif lah ya. Bisa dibilang. Jadi kalaupun capek itu pun nggak akan secapek ketika kita kerja jadi keterpaksaan lah. 9 to 5 kayak gitu kan rata-rata kerjanya terpaksa ya. Bukan tapi ngomong-ngomong tadi bahasa Inggrisnya
netizen ini udah bagus ya, kenapa belajar lagi? Belajar lagi ya biar pasti. Oh, biar sempurna ya. Iya, biar sempurna. Kesempurnaan bahasa itu di tata bahasa. Jadi kalau pemahaman tata bahasanya tinggi, berarti sudah sempurna. Tinggal nambahin jam terbang. Iya. Kalau nervous jam terbangnya belum banyak. Nah, betul. Gitu. Itu aja ya. Beraninya cuman kalau misalkan kayak tag video kayak gitu masih inilah, masih Oke ada lah ya. pressure lah itu. Soalnya kan ngelihat diri sendiri aja gitu loh, nggak ada orang lain atau apalagi tahu kalau ini mau dipost di YouTube kan. Nah, makin tuh nervousnya tinggi. Kemarin aja yang nonton 1.400 nih baru sehari ya. Alhamdulillah. Brother, dengan figur yang hari ini ya, Bro Hamzah, ini teman-teman harus jadi inspirasi. Jadi meskipun secara pendidikan waktu itu Bro Hamzah tidak mau ya melanjutkan beresin ke paket SD, nggak mau ke SMP, nggak mau, tapi dia terus berjuang pakai ilmu jalanan ya, ilmu kehidupan yang sesungguhnya gitu, yaitu survive, berjuang. Jadi bertahan hidup, gimana caranya biar bisa hidup, biar bisa makan, biar bisa berada tetap di jalurnya, di passion gitu. Itu yang nggak diajarin di sekolah lah ya. Nggak ada. Jadi brother tuh memang tidak sekolah, SD-nya tidak tamat, SMP-nya tidak sekolah, SMA tidak sekolah, mungkin tidak kuliah, tetapi sudah tamat dalam ilmu kehidupan. Benar. Jadi sudah lulus gitu. Apa ciri-cirinya lulus? Karena sudah ada bisa bertanggung jawab sama anak orang, punya istri ya kan? Berarti kan sudah lulus, dikasih hadiah lagi sama Allah ya. Yang ke-1 anak umur berapa? Umur 3 tahun. 3 tahun. Yang kedua masih kecil, 11 bulan. Nah itu, jadi itu adalah hadiah terbaik dan terbesar dari Yang Maha Kuasa, dan itu adalah kehidupan sesungguhnya gitu. Oke, ya udahlah ya, kalian yang lagi berjuang, terutama yang lagi sekolah, yang lagi kuliah nih, tong ngerakeun Kang Don ya. Gimana anak Jawa Barat ini, lihat contohnya, inspirator Hamzah. What is your complete name? Muhammad Hamzah Sejati. Sejati? Ada Sejati? Muhammad Hamzah Sejati, keren lagi namanya. Ya, kayak rokok ya. Iya. Rokok Sejati. Banyak dia bikin jokes. Iya, jadi Bro Hamzah, semoga dirimu punya niat untuk berbagi kebaikan, berbagi cerita nanti ke depan. Karena banyak masalah anak-anak zaman sekarang, salah satunya yang sangat dikonsen sama Pak Gubernur adalah yaitu game online tadi online, gitu. Tapi kan faktanya Bro Hamzah membuktikan bahwa game online itu gamenya mah, medianya mah tidak salah. Iya, tidak salah. Ya, tidak apapun salah. Yang disalahgunakan juga salah. Pisau aja kalau misalkan di dapur kita pakai motong ya kan itu positif. Positif. Tapi kan kalau misalkan disalahgunakan, pisau bener, ngerampok, ngebunuh. Betul. Pisau buat motong bawang, betul, cabe, it's fine. Tapi pisau buat merampok salah. Game juga salah gamenya kalau pakai begadang ya, membuang waktu jadi belajar jadi lupa kan gitu ya. Tapi kalau gamenya memang untuk bekerja untuk profesional ya nggak apa-apa juga. Jadi itu saja, brother. Hatur, thank you. Kita belajar lagi. Nah sekarang kita mau belajar ya. Kameranya dimatiin dulu. Nah sampai ketemu nanti di vlog selanjutnya. Ini ceritanya belum diperdalam nih, masalah game dan masalah lika-liku. Nanti harus diceritain lika-likunya nih, soalnya kan tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, tidak SMA, dia harus bisa punya ilmu apa untuk bisa bertahan hidup ya. Pasti kayak roller coaster ya. Iya, hidupnya. Iya. Kalau nggak kuat-kuat mah bisa bunuh diri. Kalau ilmunya nggak kuat berarti dia ilmunya hebat, bagus, bisa bertahan, bahkan bisa berkarir ke Malaysia, ke luar negeri. Pesan dari Kang Don buat Bro Hamzah adalah jangan bunuh mimpi besarnya. Betul. Nah, jadi kita itu ya kadang dari TK suka ditanya mau jadi apa gitu kan. Tapi pas SD, SMP, SMA nggak pernah ditanya. Dan berubah minatnya. Berubah, jadi nggak pernah. Kamu mau jadi apa udah besar. Padahal itu tuh penting. Sampai dewasa gitu loh. Harusnya dewasa itu terus ditanya terus. SD ditanya kamu mau jadi apa. Mau mimpi apa, harusnya ditanya gitu loh. Banyak anak-anak SMA kalau ditanya kamu mau apa suksesnya, itu belum kepikiran gitu. Pasti. Kasihan, berarti salah itu konsep pendidikannya gitu. Harusnya terus diingatkan, SMP kamu mau jadi apa mimpinya, SMA mau jadi apa, manasik aja TK ya zaman sekarang mah haji-hajian nih anak TK gitu. Harusnya kan SMP SMA gitu. Jadi
banyak yang betul kata Kang Dedi, harus banyak yang dievaluasi dari konsep pendidikan hari ini. Itu saja vlog hari ini, Bro. Thank you ya. Ya, Sekali lagi udah mengizinkan Kang Don datang meskipun kesasar-sasar ya. Sampai ketemu nanti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur thank you. Bye-bye.